apa yang harus kita lakukan, Mbak? Iya. Lakukan untuk tidak memberikan memberikan trauma itu. Iya. Trauma nggak sih, Mbak? Iya, itu termasuk trauma ya. Oke. Yang pertama kita lakukan menyadari dulu. Ini langkah awal yang dulu saya lakukan ke diri saya, menyadari bahwa saya adalah anak produk orang tua yang mengasuh belum punya ilmunya. Oh gitu. Itu disadari dulu. Jadi nanti nggak nyalain orang tua terus menerus. Karena pada awalnya dulu saya menyalahkan orang tua sampai di titik yang mendingan nggak ketemu orang tua aja deh. Oh gitu. Karena itu orang tua. Iya, karena saya terpicu parah. Saya juga pun merasakan hal yang sama. Pernah ya? Iya. Dengan bapak saya gitu kan. Jadi memang begitu ya. Iya. Jadi menyadari dulu bahwa orang tua kita mengasuh kita belum punya ilmunya. Jadi mereka menurunkan luka-lukanya kepada kita, bikin kita trauma. Mereka pun terluka. Iya, maksud saya begitu. Mereka pun juga sama lukanya. Jadi mereka pun jadi kayak. Jadi akhirnya rantai. Iya, maksud saya. Rantai perlukaan. Rantai perlukaan inner child. Kita lagi bahas khusus pengabaian. Iya, betul. Iya, karena saya dulu akhirnya menemukan bahwa kenapa bapak saya sebegitu teganya mengabaikan istri, mengabaikan anak, ngediemin, pulang jebret, plak-pluk, nggak ada suara sama sekali dari mulut, tapi tangan main semua. Banting barang, hancurin barang, sekalinya bersuara ngebentak. Itu yang saya lakuin. Sama ya, berarti ya. Dan itu saya lakuin ke anak pernah, ke suami juga pernah. Saya inget, makanya saya bilang tadi kenapa akhirnya saya di titik yang nggak ingin ketemu orang tua saya, karena saya nggak mau keinget terus yang kayak gini nih. Kok saya lakuin sama ke anak saya, ke suami saya. Apalagi kalau lagi ada masalah, kita rasanya mulut ini males banget ngomong. Iya, memang hanya sekedar negur anak. Buat ngeliat aja tuh males, Mbak. Sayang gitu. Apalagi dengerin anak ngomong. Bisa diam nggak sih? Mama tuh lagi pusing, Bunda lagi pusing. Oh gitu. Pernah kayak gini, Mbak? Pernah. Dengan Mbak Adelia sekarang sayang seperti ini, pernah. Dan memang semua tuh prosesnya pernah, iya. Jadi orang tua ternyata sih sama-sama belajar ya. Belajar menjadi orang tua juga, belajar mendengar. Betul. Sampai akhirnya ya itu tadi tersadar bahwa saya nggak bisa selamanya menuntut orang tua saya memberikan rekaman pola asuh yang saya inginkan agar saya bisa menjadi ibu yang baik ke anak-anak saya. Tetapi saya akhirnya ambil tanggung jawab saya untuk memaafkan kedua orang tua, menyadari bahwa mereka belum punya ilmunya. Ya sudah, saya terima, saya punya orang tua seperti itu. Toh saya nggak bisa memilih terlahir dari mana, dari orang tua yang mana, tapi akhirnya saya bisa memilih mau menjadi ibu yang terus-menerus punya luka dan melukai anak, melukai suami, melukai tetangga, atau saya berusaha nyembuhin luka saya supaya saya nggak melanjutkan lukanya, bahkan ke tetangga, sampai sudah di fase yang sekedar ketik namanya saja 3 huruf itu saya sudah bencinya minta ampun, udah yang pengen caca-caca dulu. Oh iya. Tapi nggak bisa saya ungkapkan. Akhirnya silent treatment yang saya lakukan. Saya diemin tetangga depan rumah. Kalau ada dia, saya tutup pintu. Kalau nggak ada dia, saya baru keluar. Bahkan sekedar buang sampah pun saya harus kucing-kucingan dengan diri saya sendiri sebenarnya. Kalau Adel kebalik banget. Emang aku tuh sebel nih, tapi aku masih bisa untuk ini, cuman di dalam hati doang. Itu pernah di fase itu, Mbak Adel. Iya. Cuman gini doang, tapi dalam hati, oh iya gimana gitu loh. Itu pernah di fase itu. Juga. Tapi itu masih fase yang terkendali. Itu di depan orang. Belum parah tingkatnya. Dan untuk satu orang ini akhirnya saya parah. Gitu. Parah sampai akhirnya Tuhan izinkan saya pindah rumah. Dan itu yang tadi saya bilang, saya nggak mau mengulangi hal yang sama. Iya, silent treatment terus ke orang di sekeliling saya, tetangga, ke sahabat. Akhirnya yang saya lakukan itu, meskipun rasa gengsi ini harus saya obrak-abrik dulu untuk bisa ngucap aku minta maaf, karena karena kita nggak pernah diajarin itu waktu kecil. Jadi berat banget untuk bilang aku minta maaf duluan tuh, berat banget.
itu ternyata langkah besar yang sangat bermakna untuk meredakan silent treatment yang berasal dari luka batin inner child pengabaian. Jadi kita ngabain orang, biarin aja urusan, biarin aja, aku cuekin aja lah. Sebetulnya kalau ibunya dok tuh minta maaf Mbak dalam Alhamdulillah itu bagus. Jadi dia juga nggak pernah marahin, untuk cubit aja udah enggak gitu. Mungkin tapi di sisi lain sebenarnya, jadi ayah punya dua nih, yang satu minta maaf, satu enggak. Nah dari situ tuh sebel banget sampai sekarang, sampai besar ini kayak udah dilatih sih sebenarnya Mbak Adel. Dilatih semua. Iya, bisa ya? Bisa, alhamdulillah. Tadinya nah ini saya mau cerita. Terakhir saya diam-diaman sama suami itu baru saja setahun yang lalu, Maret 2022. Suami yang masih berpola seperti itu, tapi saya asuh terus menerus atas izin Allah semuanya bisa. Akhirnya suami luluh setelah saya luluh duluan, meskipun saya tahu suami yang salah, saya minta maaf duluan. Berarti kalau dalam rumah tangga itu benar ya Mbak, perempuan itu adalah tiangnya. Betul. Jadi sabarnya atau enggaknya itu adalah perempuan. Padahal dulu saya merasa menerima itu beban banget. Ngapain gue duluan yang minta maaf? Orang dia yang salah. Iya. Enak aja maafin mulu. Sampai kapan? Mikirnya dulu gitu. Tapi akhirnya saya ambil satu kesimpulan untuk diri saya sendiri, sampai saya nyaman, saya duluan yang minta maaf. Luar biasa sabarnya ya. Luar biasa sabarnya. 12 tahun pernikahan. 12 tahun. Ini masuk 13 tahun. Jadi saya sudah selesai, finish, tuntas mengasuh diri saya, mengasuh suami, mengasuh anak, nggak ada ambek-ambekan lagi. Itu di tahun 2022. Padahal saya jadi mentor itu dari 2018, mentor parenting, tapi masih berproses. Semua berproses ya Mbak ya? Iya. Jadi dari ilmu betul. Diterapkan, susah juga nih gitu kan. Ini gimana caranya? Memang butuh sedikit demi sedikit Mbak Adel. Gitu. Dari yang durasinya seminggu diem-dieman, berkurang 5 hari, 3 hari, tapi kan itu 2 hari, sama-sama mau berubah. Iya, mau berubah. Ya kan, terkadang namanya laki ya, kita bukan menyalahkan laki atau perempuannya, tapi dalam namanya dua kepala berbeda, ya kan. Pasti egonya tuh sangat amat luar biasa. Betul. Kan. Apalagi punya lukanya yang sama. Atau pemahamannya komunikasi juga kurang. Jadi kan memang harus dua-duanya. Tapi kalau cuma satu doang kan. Awalnya saya. Gitu. Karena suami selalu bilang, kamu aja yang berubah, kamu duluan gak berhenti. Gitu. Iya. Saya merasa prosesnya sangat luar biasa sabarnya ya. 6 tahun tanpa ilmu, 6 tahun sudah ada ilmu, 1 tahun sekarang menikmati. Wow, 6 tahun guys. Berapa sih? Iya. Sekarang ibu berapa tahun? Tapi kalau sudah tahu ilmunya lebih cepat durasinya. Karena sudah tahu nih harus bagaimana. Kalau saya dulu 6 tahun kan meraba-raba, kayak merambah hutan ibaratnya. Harus benerin yang mana, iya, trial and error. Dari mana ya? Betul. Mulainya dari mana nih? Satu dulu kan? Iya. Kalau sekarang udah tahu, jadi setiap menti yang saya mentoring sudah paham apa lukanya, mereka bagian mana, saya langsung kasih tahu teknik-tekniknya khusus di bagian itu. Jadi nggak mencari-cari lagi, kayak semisal dokter sudah tahu nama penyakitnya, sakit ini, obatnya ini, iya, nggak trial lagi, error lagi. Dan itu memang semua proses ya Mbak. Betul. Ya, nggak mungkin secara instan, sesuatu yang instan pasti tidak akan lama juga kan, ya kan. Iya. Dan yang benar-benar menjadi kemauan, menjadi satu-satunya kunci keberhasilan. Kemauan dulu. Saya semuanya kayaknya harus kemauan ya. Iya. Kemauan dari diri sendiri. Karena dulu, ya? Betul, karena setiap orang tuh pasti bisa. Tapi untuk mau atau tidaknya itu yang balik lagi ke diri masing-masing. Memang harus menyadari diri sendiri dulu sih, memang benar. Bukan dibenarkan sama orang lain juga. Kamu tuh harusnya begini, nggak bisa. Kalau bukan dari diri sendiri ya. Nanti mencari ilmunya kalau udah sadar. Karena saya dulu begitu Mbak Adel. Disalahin suami terus ya kan. Kamu duluan berubah. Aku kurang sabar apa? Nangis bombay. Aku kurang lembut apa?
tapi sabar gimana? tapi ternyata lembutnya saya dulu lembut yang ketus, lembut yang ngambek, lembut yang akhirnya diem, dan itu juga memicu suami yang punya luka pengabaian. Kalau ngambek didiemin sama orang tuanya. Akhirnya kami pernah begitu ke anak ngambek saya biarin, saya diemin, saya masih enggan untuk memeluk, untuk minta maaf duluan. Sampai masih masa pandemi 2020 sampai 2021 masih seperti itu polanya. Anak saya kirim WhatsApp, chat WhatsApp minta maaf ke saya masih kunci pintu di dalam. Tapi sebenarnya saat itu saya kunci pintu untuk menenangkan diri saya. Tidak ada niatan seperti dulu ngambek, memberi makan ego diri saya, ngambek sampai matahari ketemu pagi 24 jam seperti itu kayak dulu. Jadi kalau ngambek itu padahal di ajaran agama Islam pun nggak boleh sampai ketemu. Iya, 3 hari Mbak. Iya. Maksimal ada 3 hari untuk minta maaf. Benar. Tapi ya itulah manusia Mbak. Iya, egonya tinggi. Iya. Sekat 3 hari minta maaf, 3 hari marahan lagi, gitu kan gak sih? Egonya tinggi loh. Jadi polanya gitu-gitu terus saya keinget ini mah polanya orang tuaku. Aku mau begitu ke suamiku, nanti polanya dikopas sama anakku. Giliran anakku ngambek, aku marah. Loh, padahal aku yang ngasih contoh. Iya, gitu ya. Makanya sangat luar biasa ya Mbak ya. Nah, kita lanjut nanti ya. Oke, siap. Jadi buat gabung boleh yuk, atau melalui telepon juga boleh juga di 08132615